Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas seksi 26 ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran agregat. Nama saya Raffi Tawara Putri Wijaya. Kemudian saya ditemani dengan 4 teman saya, yaitu Muhammad Zarfan Mumtaz Maulid, Firly Alfarizi, Hadi, dan Echa Gabriela Yola Aibesa. Mohon didengarkan ya. Pada era globalisasi saat ini, semua negara, baik negara maju maupun yang sedang berkembang, menghadapi masalah untuk memelihara kestabilan dan pertumbuhan ekonominya. Permintaan dan penawaran agregat seringkali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi jangka pendek. Permintaan agregat adalah jumlah seluruh output yang diminta konsumen atau pendapatan nasional real dengan tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat adalah jumlah semua output yang ditawarkan oleh produsen atau pendapatan nasional real dengan tingkat harga. Contoh yang ada di Indonesia tentang permintaan dan penawaran agregat adalah tingkat inflasi dan pengangguran dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Data dibagi menjadi 3 kelompok bagian, yaitu E0 merupakan data tingkat inflasi dan pengangguran dari tahun 2009 hingga tahun 2012. E1 berupa data tingkat inflasi dan pengangguran dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Serta E2 berupa data inflasi dan pengangguran pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian, dilakukan penyederhanaan data dengan merata-ratakan nilai kelompok untuk memperoleh satu nilai data inflasi dan pengangguran pada setiap kelompok data. Sehingga diperoleh data E0 sama dengan 4,7, E1 sama dengan 8,6, dan E2 sama dengan 3,6. Dengan bentuk kurva permintaan dan penawaran agregat. Fase pertama yaitu tahun 2009 sampai 2012, di mana keseimbangan pertama terjadi pada tingkat inflasi sebesar 4% dan pengangguran terjadi sebesar 7%. Dengan perpotongan kurva AD1-AE1, fase ini disebut dengan fase kontraktif, di mana terjadi penurunan tingkat inflasi setelah masa krisis tahun 2008. Fase kedua dari tahun 2013 hingga 2014 terjadi fase ekspansif, di mana terjadi peningkatan tingkat inflasi menjadi 8% dan pengangguran mengalami penurunan menjadi 6%, sehingga menggeserkan kurva AS1 ke AS2 dan terjadi keseimbangan baru dengan mempertemukan kurva AD1-AS2. Kenaikan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurva AS bergeser ke kiri yaitu expected inflation and price shocks. Fase ketiga yaitu dari tahun 2015 hingga 2018 terjadi fase kontraktif di mana tingkat inflasi mengalami penurunan dari 8% menjadi 3%. Dari tingkat pengangguran yang tetap sebesar 6%, sehingga menggeserkan kurva AS2 ke AS1 dan kurva AD1 ke AD2 secara bersamaan, di mana terjadi perpotongan kurva antara AD2 dan AS1. Kurva AD menurun ke bawah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat harga, pengeluaran rumah tangga, suku bunga, investasi, ekspor, dan impor.